sekarang kita belajar remote server ya. Perhatikan di layar. Sekarang kita belajar remote server. Remote server tujuannya agar server kita bisa dikendalikan jarak jauh ya. Syaratnya dua tadi ya. Tiga. Syaratnya tiga. Satu, konek internet. Konek jaringan lah ya. Konek jaringan. Kalau yang misalkan jarak jauh ya konek internet. Kalau dalam satu jaringan ya langsung konek jaringan. Yang kedua, diinstal SSH. Yang ketiga, harus tahu username dan passwordnya. apt spasi install spasi min y open SSH, ketikan diklik Pak Isyak, min y open SSH min server. Ingat huruf kecil semua ya, enter. Udah selesai diinstal, di setting sekarang. Pak Isyak kalau nggak di setting bisa Pak, bisa. Kalau tapi mana ya, tapi Anda harus pakai user, nggak bisa pakai root ya. Berarti tugas sampean yang remote server itu hanya nginstal atau jadi. Mana buktinya? Saya buktikan. Ini saya tutup Mas. Di klien Anda install aplikasi namanya ini putih ya, kecil sekali nih. Di sini ini kan SSH Mas. Nah di sini Anda ketik IP-nya server sampean. Ingat syaratnya servernya harus connect dulu sama kita jaringannya. Yang kedua kita harus tahu username passwordnya. Kita ketik IP-nya server 192.168. Ini yang byte ketika Anda ganti absen sampean 39.1. Portnya 22, Anda lihat portnya 22 defaultnya. Kalau pengen aman, cara saya diganti. Kalau pengen aman ya. Kalau sudah dikasih nama di sini, misalkan serverku, server IKEA misalkan ya. Oke, disimpan. Nah, oke, ini disimpan supaya kita nggak bolak-balik ngetik 192 gitu, Pak. Disimpan. Kalau sudah di double klik aja di sini, Mas. Klik gitu. Loginnya lah ini kelemahannya kalau tanpa disetting loh Mas, Anda cuma nginstal, kelemahannya Anda harus pakai user selain root. Masalahnya gini Mas, masalahnya kalau user selain root Anda nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa melihat aja. Saya buktikan ya. Tadi ada user namanya umum, passwordnya 1. Di umum ini kalau dia mau gampang mau ganti IP misalkan, kan gini beritanya kan gini Mas, nano spasi /etc network interface, enter. Maka ada berkata seperti ini, unreadable, dia nggak dikasih hak akses untuk ganti IP. Nah, dia hanya bisa ngotak-ngatik punyanya sendiri. Contoh ya, ini kan umum. Di umum ini saya masuk ke foldernya cd spasi umum. Di dalam foldernya dia itu kan ada file namanya pintar tadi kan, ada folder namanya pintar kan. Ya, di sini ini dari klien loh ini bisa mengendalikan servernya. Pintarnya tak ganti namanya mv pintar, tak ganti menjadi pandai, enter. Kita lihat di Linuxnya berubah nggak Pak? Berubah Pak. Kita lihat ls spasi min l, ls indirect, ls spasi min l, pandai. Padahal ngurubahin lo klien ini di remote ya. Saya buat lagi di sini ya, buat file lagi nano cinta .txt, enter. Saya cinta kamu. Saya simpan F2 tekan Y Mas. Ingat ini saya rekam. Oke. Si Pak buka toko klien, oke bisa dibuat oke ini di remote. Gaya apa Pak yang gaya putih? Boleh Pak saya pakai sign putih, boleh. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Pakai Excel boleh. XSHELL, Excel gitu ada. Biasanya untuk hacker-hacker pakai Excel. Rata-rata hacker itu ngehacknya pakai Linux ya, jarang yang pakai Windows, ada tapi jarang. Kebanyakan pakai Linux, yang kedua pakai Android ngehacknya itu Mbak. Berarti Anda kalau mau jadi hacker Anda harus paham Linux gitu ya. Itulah. Next. Kita lihat hasilnya sekarang. ls spasi min l. Tadi kan ada folder pintar. Terus saya buat file namanya cinta.txt. Ada nggak di sini? Ada cinta.txt. Sekarang saya buka. Cara bukanya gini Mas. Nano itu kalau di Windows sama dengan Notepad ya. Nano spasi cin. Tekan tab itu aja Mas. Tekan huruf 3 huruf aja, tekan tab. Enter. Saya cinta kamu, ditambah bisa Mas ini Mas. Oh sudah di remote. Saya juga misalkan gitu aja lah contoh. F2 tekan Y. Nah ini kan gak dikasih akses. Kenapa gak dikasih akses? Kita lihat di sini di Linuxnya nih. Cinta itu kita lihat ls spasi min l, ls spasi min l. Cinta itu ada lihat ini. Ini kan rw min, r min. Orang lain hanya dikasih baca aja r read, nggak dikasih nulis. Gimana supaya orang lain bisa nulis? Gini masalahnya. rw min, r min, rwx. Ya belakangnya kita rubah menjadi rwx. Caranya gini Mas. C
C Hamud, nanti saya jelaskan kenapa kok bisa 777, kenapa kok bisa 757, saya jelaskan nanti. Ini kata rekam, ini saya rekam yang ini. 7 ini tak buat, ini R itu 4 mas, W itu 2, 4 tambah 2 6, kalau R itu 4 ya 4, lalu rubah menjadi RWX, R itu 4, W itu 2, X itu 1, berarti 4 tambah 2 tambah 1 7 spasi, nama filenya atau nama foldernya, Jin, tekan tab, enter, ya. Kita lihat hasilnya, ls spasi min r. Nanti hasilnya gini mas, rw min, r min min, rwx, ya. Saya ulangi, rw min, r min min, rwx. Kita lihat hasilnya, rw min, r min min, rwx. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, kita coba di sini. Kita tutup dulu mas. No, kita buka lagi. Aku cinta kamu, saya juga. F2 mas, mute, tekan Y, mute, enter, mau. Ya, semuanya ada jawabannya. Intinya admin itu harus nggak boleh alergi sama ini, komen-komennya ini, sama perintah-perintahnya itu, okay? Ini udah berhasil remote-nya. Kalau mau matikan Pak Linux-nya bisa dari sini, bisa. Caranya gini mas, sampai masuk super user, SU super user, enter, satu passwordnya. Nah, makanya jangan sampai username password jatuh ke tangan orang yang nggak berhak, bisa rusak server sampean. Bisa Pak matikan dari jauh, bisa ini contoh ya, saya matikan ya. Ini kan nyala kan ini kan, sebentar. Ini kan nyala. Saya matikan dari klien sini, dari Windows ini, bisa. Satu, sampai harus jadi root. Yang kedua, kita ketik perintah ini, power off, enter. Tambah sudo Pak Ihya, sudo power off. Nah ini Anda lihat ini hasilnya, Linuxnya akan hancur ini ya, akan mati ini ya. Proses gitu aja ya. Matikannya bisa pakai power off, bisa pakai init spasi 0, bisa pakai HALT, halt gitu, ini mati. Makanya kalau hacker-hacker itu kalau sudah bobol, sudah tahu username passwordnya, dia bisa ngapa-ngapain, nggak di situsnya, nggak di tampilannya, logonya diganti gambar opo gitu Pak. Makanya kalau punya server, kalau pengen kuat, Anda harus nyewa orang namanya bug bounty, bug hunter, namanya bug hunter. Misalkan ada info, oh si A ini hacker, sama coba sih, testen situsku kuat nggak, testen serverku kuat nggak, nek kuat. Nek ono kelemahan ngomong aku tak bayar sampean gitu. Kalau pengen tahu loh. Terus kita nggak usah sesumbar, nggak usah sombong ya. Ini saya stop dulu ya sebentar.